bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami juga bersama-sama dengan teman-teman kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu. Semuanya bagi berdiri lagi ya, jadi kita bernyanyi Bapa berhala. Shalom, adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kita bersyukur diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan sukacita untuk sama-sama beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita di pagi hari ini. Kami telah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan di dalam Roh Kudus, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca yaitu firman Tuhan yang tertulis dari Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat 12. Mari adik-adik sekalian, saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah isi firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada renungan kita, pelajaran kita pada saat ini, kita akan mengangkat tema yaitu Tuhan memilih kita. Bisakah dibaca? Tuhan memilih kita. Iya, Tuhan memilih kita. Adik-adik, pada kisah pemanggilan pemilihan yaitu seorang gembala domba yang namanya Musa. Pada saat ini dalam firman Tuhan, ketika Musa sedang mengembala domba, Tuhan
datang berbicara kepada Musa melalui api. Ya. Ketika kita membaca di ayat 2, ada nyala api yang keluar dari semak. Dari api itu keluar suara dan berbicara kepada Musa. Nah, jadi Allah berbicara kepada Musa melalui api. Adakah yang kenal api? Mungkin di rumah ada api mancis atau api kompor. Tetapi bukan itu ya. Tuhan menunjukkan dirinya melalui api. Adik-adik sekalian, ketika Allah berbicara, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, pastilah Musa takut dan kaget. Wah, siapa ini? Ada suara. Siapa yang berbicara? Dia kaget. Maka di dalam perbicaraannya, ternyata Musa menjadi percaya bahwa yang berbicara kepada dia adalah Tuhan. Walaupun Musa tidak melihat secara jelas bahwa ada seperti manusia yang berbicara, ada seperti manusia yang datang berbicara kepada Musa, tetapi Musa percaya bahwa itu adalah Tuhan. Maka dikatakan di ayat 4, ya Allah itu kata Musa. Adik-adik sekalian, di dalam pemilihan ataupun ketika Allah menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir membawa Israel yang sedang di dalam kesusahan, bangsa Tuhan, bangsa Israel, mereka mengalami kesusahan, mereka kelaparan, mereka dalam keadaan sakit, mereka menangis. Karena apa? Karena penjajahan dan juga tindakan perbuatan yang tidak baik dari kerajaan Mesir, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun. Musa adalah orang yang tidak kuat. Musa bukan orang yang hebat. Musa bukan orang yang sempurna. Adik-adik sekalian, tetapi Tuhan memilih Musa walaupun dia memiliki kelemahan. Tuhan memilih Musa walaupun Musa memiliki kelemahan. Sama seperti kita. Kita juga memiliki kelemahan sama seperti Musa. Tetapi melalui pemilihan Musa percaya karena yang memilih dia adalah Tuhan. Yang memilih dia adalah Tuhan. Sekarang kita adalah Musa yang baru. Kita ini dipilih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, kita ini dipilih Tuhan. Maka untuk meyakinkan bahwa kita ini dipilih Tuhan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, Tuhan itu berhak memilih siapa saja. Siapa saja yang harus dipilih Tuhan, itu hak Tuhan. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah yang besar, apakah yang kecil, Tuhan berhak memilih kita semuanya untuk diutus melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi, ketika Musa dipilih Tuhan, maka Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya. Begitu juga dengan kita, ketika kita dipilih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi bersedialah engkau. Maukah engkau dipilih?
Maukah adik-adik semuanya untuk melakukan keinginan Tuhan? Maukah adik-adik untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan? Pasti mau lah ya. Semuanya kita harus mau, karena kita ini adalah pilihan Tuhan. Musa dipilih untuk membawa berkat kepada bangsa Israel. Musa dipilih supaya membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Mesir, kekuasaan Raja Firaun, supaya mereka bisa tertawa, supaya bangsa Israel bisa menikmati kehidupan, supaya bangsa Israel sembuh, supaya bangsa Israel tersenyum dan ketawa, tidak lagi menangis karena jajahan ataupun perbuatan bangsa Mesir yang tidak baik kepada mereka. Yang kedua, percayalah adik-adik semuanya, Tuhan memilih kita. Pasti Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Percaya. Maka ketika Tuhan menyuruh kita, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Itu yang dikatakan di ayat 11 dan ayat 12. Firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Itu kata Tuhan. Sama dengan kita. Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Apakah Tuhan tidak memberkati kita? Maka percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Karena Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji. Maka percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Sepatutnya adik-adik semuanya kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Kita ini bukanlah manusia yang super, yang memiliki semua kelebihan. Pastilah kita memiliki kelemahan. Tetapi jika kita percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kita, kita percaya Tuhan memilih kita, maka kita percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Tuhan akan menolong kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di rumah, bersama kakak, bersama adik, bersama abang, bersama bapak dan mama di rumah. Banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari hal yang kecil. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, jangan mau beralasan, Tuhan aku masih kecil, Tuhan aku masih ngantuk, Tuhan aku begini. Tidak boleh. Tidak boleh beralasan, Tuhan aku kan masih anak-anak, Pak aku kan masih kecil, gak bisa melakukannya. Tidak. Semuanya kita telah dipilih Tuhan melakukan kehendak-Nya. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama adik-adik, kita semuanya bisa memimpin doa di rumah. Kita semua bisa mengajak ayah, bisa mengajak ibu, bisa mengajak abang, kakak untuk memimpin doa. Dalam doa, adik-adik semua bisa memimpin, mengajaknya, dan sama-sama membaca Alkitab. Itu kan sudah berkat bagi keluarga. Yang kedua, adik-adik semuanya, mulailah dari kamu masih anak-anak untuk membiasakan menabung, menyisihkan uang jajan. Tabunglah, karena itu akan bermanfaat bagimu. Itu akan bermanfaat bagi orang tuamu. Itu akan bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga. Maka uang tabunganmu,
Uang jajan yang telah engkau sisihkan itu akan bisa menolong orang lain. Yang ketiga, mari mulai dari hal kecil. Kamu akan membiasakan diri memisahkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah plastik, sampah organik, dan lain-lain, supaya orang tua, kakakmu, dan siapapun itu akan lebih mudah membuangnya ke tempat sampah. Yang berikutnya, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang bisa juga lebih besar. Di rumah, adik-adik yang sudah besar bisa membantu kakaknya membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua mencuci piring, dan lain sebagainya. Artinya adik-adik, seperti tema kita pada minggu ini, kita dipilih. Semuanya kita dipilih untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan keinginan hati Tuhan. Maka tetaplah, bagaimana supaya kita bisa tetap melakukan perintah Tuhan? Yang pertama adalah teruslah berdoa, meminta petunjuk, kekuatan dari Tuhan. Dan rajinlah mendengarkan firman, rajinlah merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menolong kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhanlah yang memberkati, dan marilah mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan, karena Tuhan memilih kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami supaya kami menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi keluarga, abang, kakak, adik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah dengar dengan baik ya Kak Devi ya? Iya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semuanya bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dalam Sapa Yesus. Nanti akan diakhiri doa syafaat dari Kak Devi. Nah, jangan lupa adik-adik di rumah
Berikanlah